Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Perdana dari kelas IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat salad sayur. Salad sayur adalah cemilan sehat yang terdiri dari berbagai macam sayuran yang dibumbui oleh saus dan mayones. Meskipun salad sayur sekedar cemilan, salad sayur mengandung banyak vitamin dan serat yang bermanfaat untuk tubuh. Berikut langkah-langkah pembuatan salad sayur. Siapkan alat seperti pisau, parutan, dan talenan. Dan bahan-bahannya adalah sayuran-sayuran seperti wortel, kol, dan salada. Untuk bumbunya bisa digunakan saus tomat atau saus pedas dan juga mayones. Langkah kedua yaitu cuci semua sayuran sampai bersih dan higienis. Yang ketiga, sediakan wadah mangkok dan potong sayuran menjadi kecil-kecil, lalu masukkan sayuran pada mangkok. Yang terakhir, bumbui salad dengan mayones dan saus tomat ataupun saus ini lubangnya pedas. kecil. Bisa di-cut dulu gak? Sampai diaduk benar. Biar ganteng. Harus makan sekarang dong. Belum? Udah ada. Turunin. Lalu aduk salad hingga merata oleh saus dan mayones. Salad pun siap dihidangkan. Jadi seperti itu tutorial membuat salad sayur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyu Nugroho, kelas 11 IPA 2, absen 2, ingin mempresentasikan tugas track prosedur tentang cara memperpanjang STNK. Motor adalah kendaraan beroda 2 dan memiliki penggerak mesin. Di Indonesia, motor sudah banyak dijumpai di jalanannya. Biasanya, setiap motor akan memiliki STNK atau surat tanda nomor kendaraan. STNK akan selalu diperpanjang setiap 5 tahunnya. Oleh sebab itu, saya di sini akan membagikan langkah-langkah cara memperpanjang STNK. Yang pertama, yaitu syarat memperpanjang STNK. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan STNK lama dan beserta fotokopiannya. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan BPKB motor dan fotokopiannya. Yang ketiga, kalian harus membawa KTP beserta fotokopiannya sesuai dengan data identitas motor. Lalu, bagaimana sih cara memperpanjang STNK? Yuk, mari disimak. Yang pertama, kalian harus datang dulu ke kantor Samsat terdekat di rumah kalian. Lalu, yang kedua, mengisi formulir perpanjangan STNK. Biasanya formulir tersebut tersedia di loket. Yang ketiga, apabila pengisian formulir telah selesai, maka serahkan berkas persyaratan perpanjangan STNK beserta formulir ke loket pendaftaran. Setelah itu, tunggu hingga mendapat panggilan dari petugas. Jika dirasa berkas sudah lengkap dan cocok, maka petugas akan memberitahu berapa lembar nominal yang harus dibayar.
Yang keempat, setelah melakukan pembayaran, silahkan menunggu untuk panggilan pengesahan STNK yang baru. Biasanya panggilan ini akan dilakukan oleh loket penerbitan STNK. Yang kelima, ataupun yang terakhir, STNK siap dikeluarkan. Kira-kira seperti itulah cara memperpanjang STNK di kantor Samsat terdekat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh telat untuk memperpanjang STNK maupun membayar biaya tahunan untuk STNK motor. Karena jikalau kita telat, kita bisa mendapatkan denda dan hukuman. Sekian dari saya, Aryo Wahyu Nugroho, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia Naswahana, nomor absen 3 dari kelas 11 IPA 2, ingin menjelaskan teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelumnya, saya akan menyebutkan struktur teks prosedur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Setiap saat, kita harus menjaga kebersihan agar terhindar dari virus dan bakteri yang ada di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi ini, virus ada di mana-mana dan sangat membahayakan bagi semua orang. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan diri kita sendiri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Berikut cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, basuh kedua tangan dengan air yang mengalir. Bersihkan hingga ke sela-sela jari. Kemudian, gunakan sabun agar bakteri atau virus yang ada di tangan kita mati. Pastikan semua permukaan tangan terkena sabun. Lalu, bilas tangan dengan air yang mengalir. Yang terakhir, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk. Itu dia cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik agar terhindar dari berbagai macam virus dan bakteri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taiska Paramita dari 11 IPA 2. Di sini saya mau membuat teks prosedur tentang pembuatan KTP. Judul yang tertulis di sini adalah membuat KTP. Tujuan saya membuat teks prosedur ini adalah untuk mengetahui cara pembuatannya bagi warga WNI yang sudah berusia 17 tahun yang akan membuat kartu identitas KTP ini. Nah, di sini ada beberapa yang akan diperlukan ketika pembuatan KTP berlangsung. Yang pertama ada berkas atau dokumen. Berkas atau dokumen ini bisa berupa surat pengantar RT/RT setempat, surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi KTP salah satu dari keluarga, dokumen berimigrasi bagi WNA. Dan kedua ini ada kakak lama. Kalau ada kakak baru juga nggak apa-apa. Atau kakak itu kartu keluarga. Terus tahapan-tahapan pembuatan KTP itu, pertama, bagi yang sudah berumur 17 tahun bisa datang ke kelurahan. Terus yang kedua, serahkan berkas atau dokumen kepada petugas di loket antrian. Terus yang ketiga adalah pengambilan data. Pengambilan data ini bisa seperti foto setengah badan, perekaman tanda tangan digital, sidik jari, dan scan retina mata. Dan yang terakhir adalah menunggu prosesnya hingga jadi menjadi kartu identitas. Biasanya prosesnya ini paling lama adalah 2 minggu atau 14 hari. Nah, setelah kartu udah jadi dan kartu KTP ini bisa digunakan dalam kondisi netral maupun dalam kondisi darurat. Karena kartu KTP ini akan selalu dibawa di dompet atau di tas orang tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, nama saya Tika Nuraini Minarti dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan memberikan contoh teks prosedur, yaitu cara pembuatan akun Twitter. Twitter adalah salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk bisa mengirim, membalas, dan membaca pesan. Twitter dapat digunakan sebagai sumber berita terbaru dan juga bisa memberikan informasi lebih yang mengenai hal-hal yang kita sukai. Nah, itulah tadi cara pembuatan akun Twitter. Mudah bukan cara pembuatannya? Sekarang, kalian bisa mencoba dan menggunakan aplikasi Twitter ini dengan sebaik mungkin. Semoga informasi ini berguna untuk kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kurniayu ingin menyampaikan cara dan syarat pembuatan KTP. KTP atau kartu tanda penduduk adalah hal yang penting bagi kita ketika kita mulai berumur 17 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membuat KTP karena KTP adalah kartu tanda pengenal kita di negara ini. Syarat-syarat ketika kita ingin membuat KTP adalah kita harus membawa fotokopian KK, harus membawa surat pengantar dari RT dan RW, dan yang paling penting adalah kita harus berumur 17 tahun. Setelah semua itu terkumpul, kita harus mendatangi kantor kelurahan. Setelah itu, kita mengantri untuk mengambil nomor antrean dan menyerahkan syarat-syarat yang tadi sudah kita bawa. Setelah dapat nomor antrean, kita menunggu sampai dipanggil untuk pemotretan foto dan sidik jari. Setelah semua itu selesai, pembuat KTP akan mendapatkan surat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Ramadhan Fadika dari kelas 11 IPA 2 Bandung, Jakarta. Di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat akun bisnis di Instagram. Ya, seperti yang kita tahu, kita sebagai pedagang ingin dong penjualan kita tuh laris manis, dikenal banyak orang, dan orang banyak yang mau membeli dagangan kita. Nah, kita pasti akan melakukan segala cara agar dagangan kita tuh laku. Ya, seperti mempromosikan di platform-platform media sosial yang kita gunakan sekarang, seperti Instagram. Di sini saya akan memberitahu ke kalian bagaimana cara membuat akun bisnis di Instagram. Ya. Sebentar. Pertama-tama yang pasti kita buka Instagram terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akun kosong, benar-benar kosong, seperti pedagang pemula pada biasanya. Di sini saya akan menjual kue kering di Instagram. Cara mengubah akun menjadi akun bisnis adalah: pertama, pencet strip 3 yang ada di pojok atas ini. Lalu pencet pengaturan, cari akun, ya. Scroll saja ke yang paling bawah, lalu tekan beralih ke akun profesional. Nah, di sini ada seperti penjelasan dari Instagramnya sendiri. Lalu jika sudah, tekan lanjut. Di sini kalian bisa memilih akun kita mau mengembangkan akun ini menjadi akun seperti apa. Seperti misalnya
akun ini mau dikembangkan menjadi akun penjual kue. Nah, karena di sini tidak ada, kita boleh tekan pengusaha. Nah, sudah ditekan, lalu pencet selesai. Tunggu beberapa saat. Lalu ada keluar tulisan seperti ini. Apakah akun Anda akan dijadikan sebagai kreator? Karena di sini kita ingin berbisnis, jadi kita tekan yang berbisnis. Bisnis ya, oke. Lalu tekan selanjutnya. Nah, di sini kalian disuruh untuk melengkapi data diri. Dan di sini saya tidak akan menunjukkan nomor saya dan akun pribadi saya. Lalu pencet selanjutnya saja. Nah, di sini jika Anda mempunyai Facebook, akun ini bisa terhubung ke Facebook. Tapi jika kalian tidak punya Facebook, maka kalian boleh tekan lewati. Nah, di sini kalian disuruh melengkapi dari 0 dari 5 langkah. Nah, saya sudah melengkapi 2 langkah dari Instagram. Lalu kita lengkapi saja yang belum terlengkapi. Nih, seperti kembangkan permisa Anda. Nah, di sini kita kayak bisa menge-share ke orang banyak. Seperti teman-teman kita yang ada di WhatsApp. Undang teman. Ya, tekan saja mana yang ingin kita promosikan. Seperti misalnya ke grup-grup teman. Ya. Tekan saja. Lalu kirimkan. Nah, sudah ada tulisan di sini. Ini bertujuan untuk mempromosikan bisnis kalian ada di Instagram. Nah, sudah seperti itu, tekan OK. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan satu persyaratan lagi. Nah, jelajahi fitur profesional seperti Insight. Di Insight ini kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang melihat akun kita, berapa banyak orang yang tertarik dengan akun kita. Nah, di sini karena di sini masih baru akunnya, jadi ya wajar saja belum ada yang tertarik dengan akun ini. Nah, di promosi ini kita bisa memanjang iklan yang berbayar pastinya. Ya, tergantung seberapa lama Anda ingin melakukan pengiklanan tersebut. Itu profesional. Jika sudah selesai, maka tekan saja OK. Nah, sudah semuanya terselesaikan langkah-langkah ini, lalu tekan selesai. Nah, sudah jadilah akun ini menjadi akun bisnis. Tunggu beberapa saat, nanti di bagian sebelah sini ada tulisan pengusaha. Lalu kita bisa memposting apa yang ingin kita jual di sini. Seperti posting di sini. Nah, kita ingin menjual kue yang sudah saya foto di sini. Nah, tekan saja, lalu tekan lagi. Tulis keterangan dari harga, dari misalnya contohnya harga, bagaimana rasanya, ukurannya berapa, dan tulis semenarik mungkin yang pasti. Nah, jika sudah, tekan saja OK dan tunggu beberapa saat sampai postingan kita terposting. Nah, di sini postingan kita sudah selesai. Bisa di sini kita menunggu beberapa saat. Jika di sini kita tidak mendapatkan, kayak tidak ada yang tertarik, tidak ada yang ini, kalian bisa mempromosikan foto kalian ini dengan pencet promosi. Dan di sini kemungkinan harus dihubungkan ke Facebook terlebih dahulu. Dan lalu kalian bisa melakukan promosi lebih lanjut. Nah, jadi deh akun bisnis kalian yang ada di Instagram. Sekian dari saya, mohon maaf pada jika ada kesalahan kata atau ya mungkin perilaku saya yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah buat video. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bazga Azania Vistamam dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya bakal ngejelasin sebuah
teks prosedur yang berjudul cara membuat Facebook di HP dengan cepat dan mudah. Oh, coba. Facebook adalah salah satu situs jari-jari sosial paling populer di internet. Hampir semua orang di dunia ini memiliki akun aplikasi media sosial bikinan Mark Zuckerberg ini. Orang-orang yang menggunakannya untuk terhubung dengan teman, keluarga, perusahaan, menggunakan untuk mempromosikan produk mereka. Itu untuk usahanya. Dan jika Anda bikin bisnis dan ingin mempromosikannya di Facebook, Anda dapat buat satu halaman Facebook untuk menampilkan semua profil bisnis Anda. Halaman Facebook adalah profil publik yang tidak dapat berteman, tapi dapat memiliki penggemar yang menyukai halaman atau tujuan halaman tersebut. Jika Anda dapat buat halaman Facebook dari situs web, Anda dapat menggunakan aplikasi Facebook sebagai perangkat Android Anda kapan saja dan di mana saja. Saat ini, Facebook juga menjadi akses masif di seluruh dunia kan. Facebook bahkan telah dianggap sebagai barang kebutuhan primer karena banyak urusan kegiatan sehari-hari yang bergantung pada fungsinya. Memiliki sosial media adalah juga satu hal yang umum bukan? Nah, tapi bagaimana cara membuat Facebook di handphone smartphone dengan mudah, di handphone dengan mudah dan cepat? Bagi para pengguna HP baru smartphone, pasti Anda bikin satu akun Facebook ini kan? Karena itu saya akan menjelaskan cara membuat Facebook dengan mudah. Let's go. Yang pertama adalah buka facebook.com, lalu klik buat akun baru. Dan yang kedua adalah masukkan nama, email, atau nomor ponsel, kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin Anda. Yang ketiga adalah klik daftar. Yang keempat adalah untuk menyelesaikan pembuatan akun, Anda harus mengkonfirmasi email atau nomor ponsel Anda. Dan setelah itu, Anda harus menyetujui persyaratan-persyaratan dalam Facebook dan peraturan-peraturan Facebook. Setelah itu, Facebook Anda sudah siap. Tapi sebelum Anda membuat Facebook Anda selesai, Anda harus menambahkan gambar foto profil, menambahkan teman, kelola pengaturan privasi di peraturan, agar biar bagusan aja gitu. Ya. Dan itulah cara membuat akun Facebook ya. Dan karena Anda sudah membuat akun Facebook, Anda sekarang udah bisa berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga, atau Anda ingin membuka usaha gitu. Dan seperti untuk memampirkan bisnis Anda bisa membuat halaman di Facebook. Oke. Sekian dari saya. Jika Anda tidak, saya lupa. Jika Anda ingin tidak tertarik dengan Facebook, Anda bisa menggunakan Instagram dan lain-lain. Tapi saya sarankan untuk menggunakan Facebook karena Facebook adalah akses bisnis paling mudah, berkomunikasi dengan teman atau siapa saja lebih mudah di Facebook. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Putri Cahyanti dari 11 IPA 2 nomor absen 9. Di sini saya ingin memberikan cara atau tutorial untuk menggunakan serta mengoperasikan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru adalah platform atau aplikasi belajar online yang menyediakan layanan berupa bimbel dan memiliki banyak fitur untuk mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi mobile yaitu Android atau iOS. Karena sejak pandemi ini, tidak sedikit siswa yang sangat kesulitan untuk memahami dari setiap materinya, mungkin dikarenakan tidak bertemunya dengan langsung antara siswa dan guru. Oleh karena itu, aplikasi Ruang Guru atau belajar online ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam pembelajaran dari siswa. Karena itu, saya akan memberikan cara tutorial untuk mengoperasikan aplikasi Ruang Guru itu sendiri. Yang pertama, download aplikasi Ruang Guru di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Yang kedua, setelah berhasil di-download, buka aplikasi Ruang Guru. Dan di halaman pertama aplikasi Ruang Guru itu akan ada tulisan di pojok kiri atas yaitu daftar atau masuk. Karena sebelum kita mengakses aplikasi Ruang Guru, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mengakses aplikasi Ruang Guru itu sendiri. Nah, untuk daftar di aplikasi Ruang Guru ini harus dipastikan dengan syarat belum pernah mendaftarkan akun tersebut di aplikasi Ruang Guru. Setelah itu, masukkan email aktif di aplikasi Ruang Guru ataupun nomor WhatsApp. Jika sudah, klik lanjut. Nanti akan muncul bagian pendaftaran. Yang pertama, di situ ada email dan teman-teman bisa isi email tersebut.
Yang kedua ada nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya yang aktif ya. Usahakan semua data diisi dengan lengkap. Nah, yang ketiga, setelah email, nama lengkap, dan nomor telepon diisi, langsung buat password. Bawahnya ada, teman-teman bisa isi tipenya, ada siswa, orang tua, dan juga guru. Dan kita klik sebagai siswa. Disimpan. Selanjutnya pilih kelas dari teman-teman itu sendiri. Kebetulan kelas 11 IPA, jadi kita pilih kelas 11 IPA. Yang keempat adalah klik saya setuju di bagian paling bawah di atas kolom daftar. Jika sudah, klik daftar. Nah, nanti akan muncul halaman pertama di ruang guru. Yang kelima, teman-teman bisa bebas mengakses aplikasi Ruang Guru, tapi aplikasi Ruang Guru ini berbayar ya teman-teman. Kalau untuk downloadnya memang gratis, tapi kalau untuk mengakses lebih dalam aplikasi Ruang Guru ini memang harus berbayar. Karena Ruang Guru ini menyediakan fitur yang sangat lengkap untuk pembelajaran siswa. Yang keenam, itu pilih paket belajar yang emang diperlukan. Misalnya di sini aku mau pilih ruang belajar 1 tahun ajaran. Klik paketnya. Dan scroll sampai bawah. Di sini kalau memang punya kupon bisa langsung dimasukin untuk tambahan potongan harga. Tapi di sini sudah ada potongan harga sekitar Rp300.000. Ketujuh, itu pilih metode pembayaran yang memang diinginkan. Di sini mulai dari minimarket, Pos Indonesia, transfer virtual account, transfer bank, cicilan tanpa kartu, e-wallet, dan masih banyak yang lainnya. Bener-bener di sini full mudah banget, semua metode pembayaran di sini ada. Misalkan di sini saya pilih minimarket. Nah, setelah diklik di Indomaret, disitu akan keluar kode pembayaran. Itu yang ke-8, teman-teman bisa bayar aplikasi Ruang Guru ini di Indomaret terdekat dengan cara hanya menunjukkan kode pembayaran itu sendiri. Nah, jika sudah berhasil dibayar, nanti akan muncul notifikasi di pojok kanan atas aplikasi Ruang Guru, teman-teman. Dan teman-teman udah bisa mulai mengakses semua aplikasi Ruang Guru, mulai dari pendalaman materi, latihan belajar, layout, dan latihan soal, dan masih banyak yang lainnya. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi customer service dari aplikasi Ruang Guru. Nah, mungkin segini aja nih cara atau tutorial untuk mengaplikasikan aplikasi Ruang Guru. Di masa pandemi ini, aplikasi Ruang Guru sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat banget nih buat siswa-siswa Indonesia, karena mungkin selama pembelajaran bersama guru sekolah itu kurang, atau ada beberapa materi yang kurang dipahami, dan bisa banget langsung ke aplikasi Ruang Guru dan mengakses materi yang ingin diperdalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Ramadan Muhammad dari kelas X IPA 2. Mau memberikan teks prosedur yang berjudul memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu. Listrik adalah energi yang dapat dihantarkan untuk menyalakan suatu benda teknologi. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana listrik dihantarkan, maka kita harus melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan yang dilaksanakan adalah menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik. Sebelum percobaan ini dilaksanakan, perlu disiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut meliputi yang nomor 1, baterai, yang kedua, 2 helai kabel, yang ketiga, lampu bohlam, yang keempat, benang, dan yang kelima, tali plastik, dan yang ketujuh, slot tip. Setelah bahan-bahan terkumpul, maka langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagian berikut. Pertama, hubungkan kedua kabel pada bohlam. Caranya, kelupas sebagian ujung kabel hingga bagian logamnya terkuak. Lalu, rekatkan pada bohlam dengan menggunakan slot tip. Menggunakan dudukan lampu yang sudah memiliki kabel akan memudahkan proses ini. Selanjutnya, hubungkan kedua sisa ujung kabel yang telah terhubung ke lampu pada baterai. Caranya dapat dilakukan dengan mengelupas sebagian kabel hingga terkuak bagian logamnya pula. Kabel dapat ditempelkan saja pada kedua bagian baterai dengan tangan. Namun, pastikan tanganmu tidak basah atau gunakan sarung tangan. Seharusnya pada tahap ini bohlam akan menyala. Jika tidak, perhatikan keterhubungan kabel pada bohlam dan baterai. Pastikan bahwa baterai juga masih memiliki cukup daya untuk menyalakan lampu. Setelah itu, ulangi tahap yang telah dilakukan di atas dengan menggantikan kabel menggunakan tali plastik. Bohlam tidak akan menyala.
Dari percobaan tersebut, terlihat bahwa bohlam menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan kabel. Namun, bohlam tidak menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan tali plastik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kabel dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan tali plastik tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.